Perkenalkan, nama saya Nurhayati Panjaitan, MPM 1801060118, mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi di Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar, dengan dosen pengampu Bapak Binsar Tison Gultom, SPD MSc. Baiklah, pada kesempatan kali ini, topik yang saya bahas yaitu tentang review jurnal. Namun, sebelum kita masuk kepada contoh jurnal yang saya review, terlebih dahulu saya akan menguraikan apa itu review jurnal. Review jurnal terdiri dari dua kata, yaitu review dan jurnal. Review adalah evaluasi publikasi, layanan, dan pertunjukan seni. Sedangkan jurnal adalah hasil penelitian yang telah dilakukan secara ilmiah. Maka dari itu, pengertian dari review jurnal adalah suatu teks yang dibuat untuk memberikan tinjauan kepada suatu jurnal yang bertujuan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan serta kualitas yang dimiliki oleh suatu jurnal. Dalam mereview suatu jurnal, ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu identitas. Identitas itu dapat berupa judul, penulis, dan juga halaman jurnalnya. Jurnal yang saya review berjudul Persepsi Pedagang Pasar Terhadap Program Perlindungan Pasar Tradisional oleh Pemerintah Kota Semarang. Penulisnya Lulut N. Wicaksono, Dr. S. Priyanto Harsanto, MSI, dan Dr. A. Puji Astuti, MSI. Jumlah halaman jurnal yang saya review sebanyak 14 halaman. Tujuan dari penelitian adalah untuk melaksanakan perlindungan pedagang tradisional karena hak atas kesejahteraan merupakan bagian dari hak ekonomi yang menjadi salah satu hak dalam Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu observasi, dokumen, dan kuesioner. Kemudian, ringkasan materi. Di era globalisasi sekarang ini, terjadi fenomena menjamunya pasar modern di tengah-tengah keberadaan pasar tradisional. Hal ini menunjukkan persepsi di masyarakat yang beberapa seperti yang kita ketahui bahwa saat ini banyak sekali perdebatan mengenai pasar tradisional melawan pasar modern. Segalanya bermula ketika banyak pedagang pasar tradisional yang ngadang alias gulung tikar diakibatkan oleh menjamurnya pasar-pasar modern. Tinjauan teori. Yang pertama, pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang ditandai dengan adanya transaksi jual-beli secara langsung. Bangunannya biasanya terdiri dari kios-kios dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Yang kedua, perlindungan terhadap pasar tradisional. Beberapa dampak perlindungan pasar oleh pemerintah kepada pedagang, yaitu yang pertama dampak ekonomi. Dampak ekonomi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, kemungkinan munculnya akses terhadap modal. Yang kedua, kemungkinan terjadinya peningkatan pendapatan yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, kemungkinan munculnya peluang membuka usaha baru. Yang kedua, yaitu dampak sosial. Dampak sosial juga dibagi menjadi 3, yaitu kemungkinan munculnya kecenderungan pola perilaku pedagang pasar yang lebih modern. Yang kedua, kemungkinan terjadinya perubahan patokan perilaku para pedagang pasar tradisional di pasar tersebut. Kemudian yang ketiga, kemungkinan perkembangan fasilitas dan sarana umum. Kemudian, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian persepsi pedagang terhadap program perlindungan pasar tradisional oleh pemerintah Kota Semarang yaitu A. Perlindungan pasar. Perlindungan pasar dibagi menjadi beberapa bagian yaitu penetapan lokasi pasar. Yang kedua, perkembangan tingkat pendapatan para pedagang. Yang ketiga, jaminan kelangsungan usaha bagi pedagang. Yang keempat, tingkat perkembangan pasar modern. Yang kelima, lokasi pasar modern. Kemudian B yaitu perlindungan pedagang. Perlindungan pedagang juga dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu adalah kesempatan pedagang mendapatkan tempat atau lokasi usaha. Yang kedua, fasilitas yang tersedia di pasar. Yang ketiga, fasilitas untuk berdagang. Yang keempat, kemanfaatan tempat usaha. Yang kelima, yaitu peningkatan pendapatan. Yang keenam, yaitu mampu mengatasi permasalahan yang berkembang. Yang ketujuh adalah penataan atau layout tempat usaha dagang. Dan yang ketujuh adalah pedagang yang mendapatkan manfaat. Kemudian C. Perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen juga dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu
kemudahan untuk mencapai tempat usaha dagang. Yang kedua, jaminan kebersihan, keamanan, dan ketertiban. Yang ketiga adalah kondisi area parkir dan akses jalan. Kemudian D, yaitu pemberdayaan. Pemberdayaan juga dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, keterlibatan para pedagang dengan lembaga atau asosiasi. Yang kedua, kemitraan dan permodalan. Yang ketiga adalah pembinaan pedagang. Baiklah, kesimpulan dari jurnal yang saya review yaitu yang pertama, persepsi pedagang mengenai program perlindungan pasar tradisional oleh pemerintah Kota Semarang termasuk tidak baik. Hal ini mengindikasikan bahwa pedagang merasa bahwa perlindungan terhadap pasar tradisional oleh pemerintah Kota Semarang sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 MDAG/12/2008 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern di Kota Semarang belum berjalan dengan baik. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya persepsi pedagang terhadap upaya pelindungan pasar tradisional di Pasar Peterongan, Semarang yaitu yang pertama, pemerintah dinilai kurang responsif dalam menyikapi berkembangnya minimarket dan dalam swalayan di Pasar Peterongan. Yang kedua, belum terbentuknya komitmen yang kuat dari para pihak selama ini dirasakan belum adanya pemahaman yang sama tentang pentingnya penataan dan pembinaan pasar tradisional di daerah. Yang ketiga, status kelembagaan pengelola pasar tradisional di daerah masih berupa unit, sehingga kewenangan yang dimiliki oleh kepala unit pasar selaku pengambil keputusan pengelolaan pasar relatif terbatas. Yang keempat, belum tersedianya SDM pengelola pasar yang berkualitas. Yang kelima, unit pengelola pasar tradisional belum memiliki visi dan misi yang jelas. Yang keenam, kurangnya perhatian Pemda terhadap pentingnya pemeliharaan sarana fisik pasar. Yang ketujuh, kondisi fasilitas umum pasar masih kurang memadai. Yang kedelapan, kurangnya pembinaan terhadap pedagang pasar. Demikian dari hasil review jurnal saya ucapkan terima kasih.